Halo sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Amin. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik BAB gak lancar, perut begah, dada berdebar karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, topik kali ini yaitu BAB gak lancar, begah, berdebar karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini juga sebagai jawaban dari subscriber setia ya yang komen, yang punya akun Rahma ya. Ini jawaban buat Mbak Rahma ya. Nah, jadi begini ya, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini memang penderitaan yang kompleks ya, artinya secara fisik juga kena, tapi secara psikis juga terkena. Nah, oleh karena itu setiap kita punya sensasi, maka analisa kita untuk menyelesaikan gangguan ini harus dua hal juga itu. Nah, pada kali ini ya, jadi tentang BAB gak lancar ya, BAB gak lancar. Nah, ini kalau BAB gak lancar, ini secara umum itu lebih banyak disebabkan karena pola makan ya. Pola makan. Jadi supaya BAB itu bisa lancar, maka di dalam mengatur pola makan itu untuk sementara hindari dulu makanan-makanan yang berlemak tinggi ya. Contohnya seperti daging ya, apalagi daging merah ya, atau daging hewan yang berkaki empat. Contohnya daging kambing, daging sapi, termasuk juga daging kelinci, yaitu selain berlemak, nah itu juga apa ya, jadi dagingnya itu keras sehingga dicerna itu agak lama, apalagi yang kita sedang memiliki gangguan asam lambung, artinya pencernaan kan sedang bermasalah. Jadi sudah pencernaannya sedang bermasalah, diberi beban yang susah dicerna. Nah, itu secara logika ya pasti akan lambat. Nah, artinya BAB menjadi kurang lancar itu, seperti itu. Nah, selain itu juga makanan-makanan yang keras lah. Yang keras itu yang alot-alot lah, seperti misalkan ketan ya. Nah, itu atau termasuk makanan yang berminyak ya, berminyak, goreng-gorengan ya, itu terus apa yang mengandung santan misalkan, itu juga kalau bisa hindari dulu ya, hindari dulu sebelum
lambung itu membaik gitu. Nah, itu yang menyebabkan dicerna itu lambat ya. Karena lambat otomatis BAB-nya juga akan lambat, artinya menjadi tidak lancar gitu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian solusinya bagaimana ya? Solusinya ya kita perbanyak ya makan buah dan sayur dan ubi-ubian ya. Nah, ini saja masih dengan catatan karena apa? Ya, karena kita punya asam lambung, otomatis tidak semua buah masuk gitu karena kita juga menghindari yang asam-asam. Nah, maka dari itu buah seperti jeruk ya itu nggak bisa itu. Nah, maka dari itu buahnya juga pilihan itu loh. Pilihan kalau saya ya kalau saya itu buah yang cocok dan bisa memperlancar BAB ya. Itu yang pertama pisang. Nah, terutama yang saya rasakan lebih efeknya itu lebih enak ya di lambung itu pisang kapok itu saya sampai dengan sekarang itu selalu itu jadi ya dalam satu hari minimal satu, syukur bisa dua itu kalau ada itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita merasa sedang BAB-nya tidak lancar ya paling tidak itu pisang dua itu. Kalau nggak pisang bisa misalkan pepaya ya. Kalau nggak pepaya, lah ini yang lebih bagus lagi itu sebenarnya labu kuning ya. Labu kuning direbus saja itu biasanya sangat lancar sekali BAB-nya karena itu teksturnya lembut dan tidak asam. Jadi di lambung itu benar-benar mendamaikan. Bahkan sepertinya kayak mengobati seperti itu ya. Nah, itu saya pakai itu. Nah, selain itu sayur juga biasanya kalau sayur itu kalau saya itu pilih daunnya. Jadi intinya yang lunak sebenarnya ya. Kalau daunnya itu kan lunak-lunak, tapi kalau misalkan contoh ya bayam, ya kita ambil daunnya saja, itu tulang-tulangnya nggak usah ikut di sayur gitu. Nah, itu tulangnya kadang masih agak keras, nah itu juga di lambung kurang nyaman. Nah, itu jadi perbanyak buah dan sayur. Buah bisa pisang, bisa pepaya, kemudian bisa itu labu kuning direbus. Nah, selain itu juga kita harus tambah ya, khususnya untuk memilih itu ubi-ubian. Ya, jadi ubi-ubian bisa juga singkong ya, singkong direbus, kemudian talas itu juga direbus. Nah, kebetulan ini ya saat ini saya juga sedang ini makan ini ubi nih, ubi rebus ya, direbus. Ini kalau di tempat saya ini namanya ubi gembili ya. Ini lembut sekali ya, lembut sekali sehingga di perut itu sangat nyaman ya, di lambung ya terutama. Nah, kemudian untuk BAB ini sangat memperlancar. Nah, ini hanya seperti ini direbus nih teman-teman nih, enak sekali. Nih. Jadi ini bentuknya teksturnya kepiur gitu, sangat lembut ya. Ini pakai ubi seperti ini, asam lambung itu menjadi damai ya, bahkan seperti menyembuhkan yang saya rasakan. BAB juga lancar itu. Jadi ini untuk tambahan ngemil lah seperti itu. Nah, oke. Jadi intinya ya perbanyak buahnya pilihan tapi itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian sayur ambil daunnya ya. Kemudian ubi-ubiannya direbus, bisa
singkong, bisa ubi, bisa talas, seperti itu saja. Kemudian untuk memperlancar BAB juga nih, termasuk permasalahan-permasalahan perut yang lain ya, termasuk seperti begah, kembung, ini juga akan reda ya. Ini kalau saya itu terutama ketika dulu masih penderitaannya serius, itu tiap hari ya, itu minum air kunyit, kemudian ditambah madu 1 sendok. Nah ini saya buat juga ini air kunyitnya seperti ini nih. Ini cuma kunyit diiris tipis-tipis ya, diiris tipis-tipis, kemudian kita tuangi air yang mendidih, kemudian dikasih garam sedikit ya, biar agak sari, tapi ini tanpa gula ya, tanpa gula. Nah ini biasa kita minum ya. Ini kalau sekarang karena saya sudah sembuh, ini saya masih buat tapi frekuensinya sudah agak jarang, biasanya 3 hari sekali. Ini. Rasanya enak juga kok, walaupun tidak manis ya, gitu. Nah kemudian madunya saya terpisah. Tadi saya udah minum madu 1 sendok ya. Jadi tidak saya satukan dengan itu, supaya madunya langsung 1 sendok itu masuk semua. Dan usahakan madu yang murni. Dengan seperti itu ya, itu ini apa? Perut menjadi damai, termasuk begah, kembung itu juga hilang, kemudian BAB lancar seperti itu. Jadi mudahlah solusinya seperti itu. Nah mudah-mudahan buat teman-teman yang lain itu juga bisa cocok ya, walaupun kadang sensitivitas kita berbeda, kemudian tingkat gangguannya juga berbeda, sehingga ya ada kalanya mungkin ada yang cukup minum sekali 2 kali langsung merasakan perubahan, tapi karena ini sifatnya makanan ya, sifatnya herbal, itu ada juga yang butuh waktu. Tapi paling tidak ya rutin selama 3 hari itu sudah bisa dirasakan khasiatnya, maksudnya seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi untuk mengatasi seputar BAB yang tidak lancar ya. Itu caranya seperti itu. Dan masih ada satu tambahan lagi ya. Ketika untuk memperlancar juga, dan ini juga termasuk menghilangkan sembelit juga, itu biasanya saya mengkonsumsi pete ya. Pete tapi jangan kebanyakan. Jadi cukup 5 biji ya, 5 biji. 5 biji pete. Nah, itu dimakan sama kulit arinya. Itu bisa dimakan mentah juga bisa, mau direbus juga bisa, atau dibakar juga bisa, tergantung selera. Nah, itu nanti BAB akan lebih lancar lagi itu, dan seperti kembung, sembelit juga hilang juga itu. Oke, itu yang hubungannya dengan seputar pola makan untuk mengatasi BAB yang tidak lancar. Kemudian yang berikutnya yaitu yang tentang perut begah, kemudian dada berdebar ketika tidur ya, ketika mau tidur ya, mau tiduran ya, mau tidur. Nah itu dada berdebar. Nah ini kalau soal ini solusinya yang saya lakukan dulu ketika ada rasa-rasa seperti itu ya, itu saya selalu minumnya air hangat ya. Minum air hangat, kemudian makan secukupnya saja. Artinya jangan kebanyakan. Jadi masih ada ruang lah ya. Karena kalau makannya dengan porsi besar, nah itu biasanya menjadi tambah begah ya. Karena tambah begah, akhirnya mungkin ini terjadi GERD juga ya, karena asam lambungnya bisa naik. Nah akhirnya
dada menjadi tambah berdebar-debar. Dan makan itu kita batasi terutama malam itu usahakan jangan makan besar terutama ya. Nah itu kalau saya itu makan malam terakhir itu saya tutup di jam 8. Nanti setelah jam 8 ke sana sampai pagi itu saya berusaha tidak makan, paling hanya minum kalau memang terasa haus sekali, nah kita minum. Kalau rasanya lapar di malam hari, nah saya minum yang manis. Nah nanti akhirnya seperti kenyang seperti itu. Nah nanti makannya lagi ya pagi, itu makan pagi. Nah dengan seperti itu akhirnya menjadi seperti ada ruang ya, masih ada ruang kosong lah mungkin untuk tempat udara. Nah ini akhirnya menjadi tidak begah gitu. Tapi juga sebaliknya, jangan terlalu kosong perut itu. Kalau terlalu kosong, contohnya terlambat makan ya itu. Nah itu juga sama saja menjadi begah juga karena asam lambungnya naik. Nah kemudian asam lambung itu mengandung gas ya sehingga menjadi lebih penuh juga walaupun belum makan. Itu juga bisa saja terjadi seperti itu pengalaman saya dulu itu seperti itu. Maka dari itu intinya makan itu cukup saja dalam arti ukuran porsinya itu lebih nyaman itu. Nah kemudian tadi ya selain malam itu usahakan jangan makan ya, terutama makan besar ya. Kalau misalkan ngemil sedikit nggak masalah lah. Yang penting maksudnya malam itu kan mau tidur. Nah ketika tidur perutnya penuh, ini akan mendukung asam lambung untuk naik menjadi GERD. Nah ketika menjadi GERD yaitu rasanya bisa berdebar-debar, bisa nyeri, bisa sesak nafas, pokoknya bermacam-macam itu. Makanya jaga cukup saja makannya. Nah kemudian untuk mendamaikan misalkan sedang berdebar-debar, kemudian sedang begah, ini bisa dibantu pakai minyak angin ya. Jadi kalau saya biasa saya oles ini dari dada sampai ke perut lah di sini, ini kelihatannya juga menjadi damai dan mendukung misalkan kembung itu menjadi angin itu keluar ya, gasnya itu keluar, baik itu lewat sendawa, mungkin lewat kentut. Nah itu seperti itu. Nah selain itu karena kadang ini penderitaan asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu juga berhubungan dengan masalah psikis, yaitu berhubungan masalah kecemasan atau anxiety maupun masalah pikiran atau psikosomatis. Nah maka untuk mendamaikan secara psikis ini juga kita yang pertama banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara banyak berdoa, banyak berzikir, kemudian juga banyak bersyukur ya, bersyukur dengan keadaan kita, kemudian juga kita ikhlaskan penderitaan ini dan kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga sabar ketika belum sembuh total ya kita bersabar saja tapi sabar dalam ikhtiar. Jadi kita selalu berusaha terus untuk mencapai kesembuhan. Nah, selain itu juga kita sadar tentang kekurangan-kekurangan kita, baik itu kurang dalam pola makan, kita perbaiki ya yang kurang baik. Nah kemudian mungkin dalam pola hidup kita juga perbaiki, sampai dengan dalam pola pikir kita juga berusaha berpikir yang positif, menghilangkan kecemasan yang berlebih seperti itu teman-teman. Insya Allah dengan seperti itu berangsur-angsur nanti kondisi akan membaik, kemudian
secara mental, kejiwaan, perasaan, pikiran kita itu akan tenang ya. Nah, akhirnya berangsur-angsur menjadi sembuh, teman-teman. Itu jadi yakin saja, percaya kepada diri sendiri ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera disembuhkan. Oke, terima kasih. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.